Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah di pagi hari ini walau melalui Zoom kita kembali dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membaca syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam pembahasan Al-Qur'anul Karim. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah yang sering kita dengar dan semua insya Allah sudah hafal, yaitu Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini adalah surat Al-Insyirah atau suka disebut dengan surat As-Sarh, yaitu As-Sarhu atau Al-Insyirah. Al-Insyirah merupakan surat yang ke-94 dari rentetan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ayatnya terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah ini sebenarnya diturunkan setelah surat Ad-Duha. Atau ada yang mengatakan berbarengan dengan surat Ad-Duha. Tapi kebanyakan ulama yang mengatakan setelah surat Ad-Duha baru surat Al-Insyirah. Mungkin karena berbarengan juga dan ada kaitannya, ada munasabah antara surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, maka bagusnya bila kita bicara tentang surat Al-Insyirah, maka nanti juga kita akan gandengkan dengan pembahasan surat Ad-Duha. Jadi kata para ulama, Al-Insyirah ini merupakan surat, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Alasannya ya karena memang turunnya setelah surat Ad-Duha. Dan Ad-Duha itu di Makkiyah katanya. Maka ini masuk ke dalam surat Makkiyah. Ada yang mengatakan itu adalah surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Imam Al-Biqai rahimahumullah mengatakan ini adalah surat Madaniyah. Karena berbicara tentang kelapangan hati, kelampangan dada yang itu sudah terjadi di Madani atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sementara sebagian ulama mengatakan ini surat seperti Muhammad Abdu mengatakan ini surat Makkiyah. Karena ini surat berbicara tentang kelapangan hati yang saat itu Rasulullah sedang susah, sedang sulit di kota Mekah. Intinya khilaf, ada yang mengatakan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian surat Al-Insyirah ini juga merupakan surat yang tentunya setiap ayat yang bila kita baca, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, juga banyak mengandung faedah, keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, bagi orang yang istiqamah membaca surat ini akan dilapangkan hatinya oleh Allah. Karena memang ini surat berbicara tentang kelapangan hati. Yang kedua ada yang mengatakan, siapa yang mulazamahkan, artinya mengkontinyukan, mendawamkan, membaca surat Al-Insyirah akan menjadi salah satu pembuka pintu rezeki. Tentunya hal-hal itu kebanyakan dilakukan berdasarkan pengalaman dari para ulama. Nah inilah muqaddimah daripada surat Al-Insyirah. Sementara Al-Insyirah sendiri artinya adalah kelapangan hati atau kelapangan dada. Al-Insyirah itu adalah kelapangan. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu maqasidul Quran, ilmu maqasidul Quran itu sama seperti kalau kita belajar syariat namanya maqasidus syariah. Nah, sementara ini maqasidul Quran. Apa itu maqasidul Quran? Maksud-maksud daripada Al-Quran. Salah satu kita bisa mengetahui makna kandungan secara garis besar isi satu surat itu diketahui dari namanya. Jadi ketika kita sudah lihat namanya, sebenarnya namanya itu menjadi salah satu gambaran garis besar daripada isi surat tersebut. Kalau kita baca surat Al-Insyirah, surat pelapangan hati, pelapangan dada,
Maka sudah kita bisa bayangkan mungkin sebagian besar pembahasan surat Al-Insyirah ini adalah berbicara tentang kelapangan hati atau kelapangan dada. Tentunya yang di sini yang ditujukan adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu, juga untuk kita saat ini, bahwa ketika sesuatu musibah kecil dan besar itu bukan dihitung dari musibahnya kecil atau besar, tapi dilihat bagaimana kelapangan hati. Ketika hatinya sempit, maka musibah yang kecil pun akan menjadi besar. Tapi ketika hatinya lapang, musibah besar pun terasa sempit. Inilah luar biasa. Seandainya kita memahami surat ini dari namanya saja, Al-Insyirah, maka ketahuilah yang kita butuhkan itu adalah kelapangan hati. Ini yang paling kita butuhkan. Masalah musibah itu tergantung seberapa besar kelapangan hati kita. Ketika hati kita lapang, tidak ada musibah yang besar. Tapi ketika hati kita sempit, tidak ada musibah yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita semuanya. Ini adalah surat Al-Insyirah. Dan kita langsung saja membahas karena waktu yang sangat terbatas, kita langsung saja memasuki surat Al-Insyirah di firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak, kalau kita terjemahkan menurut terjemahan Depak ini, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadroka, dadamu. Nah, ini adalah kalimat atau ayat yang pertama dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadamu. Jadi domir ka di sini, domir kaf atau mukhatabnya yang diajak bicaranya itu adalah kamu. Maksudnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti yang saya katakan tadi, wadduha dan alam nashrah itu adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Hanya saja di surat Ad-Duha berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa bentuk fisik kebanyakan. Sementara di alam nashrah atau surat Al-Insyirah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berbentuk batin. Yaitu yang berbentuk batin. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untuk wahai Nabi Muhammad. Ini merupakan sebuah keistimewaan untuk Rasul. Kenapa? Karena nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, itu mereka minta lebih dulu supaya dilapangkan dadanya. Seperti Nabi Musa alaihi salam waktu diperintahkan untuk berdakwah ke Fir'aun, beliau langsung berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu adalah doa Nabi Musa. Dia minta, Rabbi isyrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Lalu diberikan kelapangan dada oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda. Beliau tidak berdoa, beliau tidak minta, tapi sebelum dia minta, sebelum dia berdoa, sudah dilapangkan dadanya oleh Allah. Maka ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan kalimat alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan bagimu untukmu wahai Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan ini yang istimewa. Karena kelapangan hati yang aku berikan kepada kamu khusus untukmu. Yang lain semuanya minta. Semua para nabi itu minta supaya dilapangkan. Kamu belum minta sudah aku kasih. Makanya di situ dengan kalimat begini. Alam nashrah laka sadroka. Sebenarnya tanpa laka pun. Misalkan alam nasrah sadroka. Bukankah telah kami lapangkan dadamu. Sudah cukup. Tapi ditambahin laka. Alam nashrah laka sadroka. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa. Bukankah sudah aku lapangkan bagimu dadamu? Artinya betul-betul ini istimewa untukmu ya Rasulullah. Ini istimewa untukmu wahai Nabi Muhammad. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Mereka minta lebih dulu baru dilapangkan. Kalau kamu tanpa meminta, sebelum meminta, sudah Allah lapangkan dadamu. Inilah kalimat alam nashrah laka sadrak. Kemudian, tidakkah engkau tahu wahai Nabi Muhammad, aku sudah lapangkan dadamu. Kemudian apa sih
Maksud dari al-insyirah yang dilapangkan dada, apa sih yang dimaksudkan dengan kelapangan dada itu atau kelapangan hati? Maka para ulama begitu banyak memberikan apa yang dimaksud dengan kelapangan hati, kelapangan dada. Dapat kita simpulkan yang pertama adalah dengan bersifat lemah lembut. Orang yang punya sifat lemah lembut itu termasuk orang yang sudah dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya. Ini adalah sifatnya lemah lembut. Kemudian berakhlakul karimah, orang yang berakhlak mulia. Kemudian ketegaran hati, kemantapan hati. Yang keempat adalah kesabaran dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya insyirah, yaitu apa? Kelapangan dada. Jadi kelapangan dada itu ada kelembutan, akhlak yang mulia, ketegaran dan kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan, tapi kesimpulannya tadi adalah kelemah lembutan, kemudian akhlak yang mulia, budi pekerti yang bagus, dan ketegaran serta kesabaran di dalam berdakwah. Itu namanya kelapangan hati. Kelembutan seperti Rasul sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Nah, ini adalah salah satu sifat ketegaran hati atau maaf, kelapangan dada, kelapangan hati. Itu dia, yaitu lemah lembut. Kemudian yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah suka memberi maaf, suka memaafkan orang lain, bersikap akhlak mulia, budi pekerti yang baik. Itu adalah sebagian dari makna pelapangan hati atau pelapangan dada. Kemudian ketegaran, kemantapan. Ketika melakukan sesuatu kebaikan, begitu tegar, begitu tekad bulat, tidak mengendur di dalam berdakwah, tidak mengendur di dalam beribadah. Itu adalah termasuk kelapangan dada, kelapangan hati. Dan kesabaran di dalam menerima berbagai macam ujian. Dan ini Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada nabi-nabi yang lain, karena memang seorang dai itu membutuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian, terutama di dalam dakwahnya. Kita bisa bayangkan bagaimana apabila ada nabi yang tidak lapang dadanya, dalam artian tidak sabar di dalam berdakwah. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu semua para nabi itu dilapangkan hatinya oleh Allah, dilapangkan dadanya. Terlebih Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bila dilihat dari ujian dari para nabi dan rasul yang telah Allah utus di dalam berdakwah, tidak ada ujian yang paling berat melebihi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ujian yang luar biasa. Ujian di dalam segi keluarga, ujian di dalam segi harta, ujian di dalam segi berdakwah, ujian dari segi macam-macam orang yang dihadapi di dalam dakwahnya. Semuanya lengkap. Dari segi keluarga, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Baru usia 6 tahun, ibunya meninggal. Orang yang sangat dicintai. Baru umur 8 tahun, kakeknya meninggal yang memeliharanya. Lalu dia dipelihara oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Tapi Abu Talib orang yang sangat miskin. Dan seterusnya. Ujian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW dari segi keluarga, dari segi harta. Rasulullah SAW miskin di dalam harta. Begitu juga ujian di dalam berbagai macam musibah yang luar biasa. Anaknya semua meninggal. Sebelum meninggalnya Rasul. Rasul melihat anaknya satu persatu meninggal. Istri yang paling dia cintai, Sayyidah Khadijah, meninggal radhiyallahu anha di depan matanya. Kemudian anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, bahkan sebelumnya Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua itu meninggal satu persatu di depan mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian yang sangat luar biasa. Mungkin ada orang yang ditinggal anaknya, tapi paling satu atau dua. Tapi ini semua meninggal kecuali Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha.
kecuali Fatimah saja yang meninggal setelah meninggalnya Rasul. Itu pun hanya 6 bulan setelah meninggal Rasul, Fatimah meninggal radhiyallahu anha. Ujian yang sangat luar biasa. Tidak ada keluarga yang kena musibah diuji melebihi ujian yang diberikan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang anaknya sudah meninggal 6 bulan setelahnya. Setelah itu cucunya Sayyidina Husain dibunuh, bahkan bukannya Sayyidina Husain, bahkan dengan anak-anak dari Sayyidina Husain. Begitu juga Sayyidina Hasan. Kemudian juga mantunya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat begitu luar biasa. Maka tidak ada nabi dan rasul yang diuji seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi berdakwah, tidak ada ujian yang diberikan kepada para nabi seperti Nabi Muhammad menghadapi Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, Utbah bin Mu'id dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Sementara Nabi Muhammad tidak punya kekuatan, tidak punya harta, tidak punya pasukan saat menghadapi mereka. Selagi ada pasukan di kota Madinah, sudah banyak pasukan menghadapi sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik yang bila dibunuh akan menjadi fitnah, bila tidak dibunuh menggerogoti dari dalam. Ini luar biasa. Ujian yang tidak pernah Allah berikan kepada para nabi-nabi yang lain. Wajarlah bila Nabi Muhammad menjadi di antara 5 ulul azmi, di antara nabi yang dapat gelar ulul azmi, Nabi Muhammad yang paling mulia. Karena ulul azmi itu ditentukan pilihan di antara para nabi karena yang paling sabar dalam menghadapi cobaan, ujian di dalam berdakwahnya. Tidak ada nabi dan rasul yang lebih berat ujiannya melebihi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering para ulama mengatakan idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Apabila kamu merasa pernah kena musibah yang berat untukmu, ingat saja ujian yang telah menimpa Rasulullah. Niscaya ujianmu itu terasa sangat kecil dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi diberikan kelapangan dada oleh Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau tidak, sangat berat, tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada insirahus sadr, tanpa ada kelapangan hati, tanpa ada kelapangan dada. Inilah yang dimaksud dengan kelapangan hati. Dan terutama para dai. Nah, terutama para dai, para penyeru kebaikan, para ustadz, para kiai, para ulama yang mengajak manusia, yang mengajak orang di jalan Allah, itu sangat-sangat memerlukan insyirahus sadr. Sangat-sangat memerlukan kelapangan hati, kelapangan dada. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa berdakwah tanpa kelapangan hati. Tidak mungkin berhasil dengan sukses tanpa kelapangan dada. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, di dalam surat Thaha, ayat 24 dan 28, itu menceritakan bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah ke Fir'aun. Allah katakan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waktu Allah perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu menemui Fir'aun. Sungguh dia itu telah melampaui batas. Telah melakukan berbagai macam kemaksiatan yang luar biasa. Dakwahi dia. Maka Nabi Musa langsung mengangkat tangan, qal rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Kenapa? Karena itu modal. Modal setiap bagi orang yang berdakwah. Sungguh orang yang berdakwah tidak memiliki kelapangan hati akan gagal atau mungkin tidak mencapai target yang diinginkan. Kenapa? Karena tidak memiliki kelapangan hati. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah semoga kita semua dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, lapangnya dada yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada kelapangan secara maknawi atau abstrak dan kelapangan hati secara hissi atau indrawi. Yaitu ada dua macam, zahir dan batin.
Maksudnya apa? Yang ini menurut Imam Ibnu Katsir. Maksud yang maknawi apa? Yaitu kekuatan di dalam menghadapi ujian di masa dakwahnya. Itu adalah secara abstrak, secara maknawi. Sementara kelapangan hati secara secara zahir, secara indrawi, secara hissi, apa itu? Dibelek dadanya atau dibelah dadanya 2 kali. Saat di perkampungan Halimah As-Sa'diyah dan saat hendak Isra dan Mi'raj. Itu termasuk insyirahus sadar. Ini tidak pernah terjadi kepada para nabi-nabi yang lain. Mungkin secara abstrak, secara maknawi, para nabi diberikan kelapangan hati, walaupun dengan meminta lalu diberikan kelapangan hati. Tapi untuk secara hissi, secara maknawi, secara zahir, mereka tidak. Hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang dibelek dadanya, dicuci hatinya, disucikan setelah suci. Jadi setelah suci ditambah kesuciannya dengan dibelek dadanya. Inilah yang kata Imam Ibnu Katsir termasuk insyirahus sadr, kelapangan hati. Ini termasuk kelapangan hati. Nah, itulah kita membahas sedikit tentang alam nashrah laka sadrak. Kemudian ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, wa wada'na anka wizrak. Dan wa wada'na, kami letakkan, kami turunkan, kami hilangkan anka darimu, wizraka dosamu, bebanmu. Jadi kata Allah, wa wada'na anka wizrak, dan kami juga menghilangkan, menurunkan beban yang terasa berat untuk wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga tentunya untuk Rasul, karena dhamirnya kaf di sini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wizr atau wizrak, bebanmu itu apa yang dimaksud dengan beban? Bebanmu itu apa? Jadi kan di situ katakan wa wada'na anka wizrak, dan kami meletakkan, menurunkan, menghilangkan, meringankan boleh jadi darimu wizraka, bebanmu wahai Nabi Muhammad SAW. Wizrak, apa ini wizrak? Maksud beban untuk Rasulullah, yang Allah angkat beban, yang Allah hilangkan beban dari Rasul, maksudnya apa ini wizraka, bebanmu ini? Maka yang pertama, ada yang mengatakan wizrak itu tentunya secara bahasa, wizir itu adalah dosa. Wizir itu adalah dosa. Lalu apa yang dimaksud di kalimat wa wada'na anka wizrak? Maka yang pertama kata para ulama adalah dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan pertama adalah dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah pernah berdosa? Ya, kata pendapat yang mengatakan Rasulullah punya dosa ini adalah dosa-dosa Nabi Muhammad di zaman jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah Rasulullah pernah melakukan dosa, kesalahan sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Apa itu? Yaitu beliau suka mengikuti atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan atau kebiasaan atau adat istiadat kaumnya yang mengandung kemusyrikan. Walaupun beliau tidak ikut beribadah. Jadi ketika kaumnya akan berangkat atau kaumnya mengadakan ritual menyembah berhala-berhala di sekitar Ka'bah, itu semua berangkat, Nabi Muhammad pun berangkat. Tapi di situ Allah tidurkan, di situ Allah tidak sadarkan Nabi Muhammad. Tapi hadir ke tempat itu. Nah, sebagian ulama mengatakan inilah dosa-dosa Nabi Muhammad. Artinya ikut hadir. Walaupun tidak ikut ibadah, tapi ikut hadir. Maka ini dianggap sebuah dosa yang membuat berat beban Nabi Muhammad. Maka ayat ini wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan beban yang membuat berat bagi Nabi Muhammad. Maksudnya dosa-dosa yang dulu pernah kau lakukan walaupun kecil, hadir di tempat peribadatan atau adat yang mengandung kemusyrikan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang pertama. Oleh karena itu sesuai dengan surat Al-Fatah di ayat yang kedua liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallah, supaya Allah memberikan ampunan kepada kamu ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzanbika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Jadi yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Jadi wa wada'na anka wizrak,
dan kami menurunkan, mengangkat darimu bebanmu, dosa-dosamu yang telah lalu. Ini terjemah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dan pendapat yang pertama ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Katsir. Menyatakan Rasulullah punya dosa. Apa itu jenisnya? Menghadiri adat yang mengandung kemusyrikan walaupun Rasulullah tidak ikut melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala tadi. Yang kedua, dosa umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua, kata-kata wa wada'na anka wizrak, telah kami angkat beban dosa wahai Nabi Muhammad. Maksudnya bukan dosanya Rasul, tapi dosa umatnya. Karena memang maksiat atau dosa yang dilakukan oleh umatnya itu membuat beban bagi Nabi Muhammad. Muhammad itu menjadi Rasulullah SAW merasa beban dengan dosa-dosa umatnya. Kenapa seperti itu? Ya Rasulullah karena sangat sayang sekali dengan umatnya. Rasulullah itu sangat cinta dengan umatnya. Sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya membuat beban bagi Rasul SAW. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah. Di ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Sungguh telah datang kepadamu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi ketika kita kena musibah, Rasulullah merasa terasa berat. Musibah yang membuat kita sedih, itu membuat sedih Rasulullah SAW. Musibah yang membuat kita susah, itu membuat susah Rasulullah. Kalau musibah yang bersifat dohir, yang terlihat, yang hissi yang terlihat, itu membuat susah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan musibah yang berbentuk dosa? Karena musibah yang dohir dan musibah kemaksiatan itu lebih berat daripada musibah kemaksiatan. Ini lebih berat daripada musibah yang sifatnya dohir. Ketika orang itu terjatuh, itu membuat orang itu sedih. Tapi ketika orang itu jatuh dari anak tangga, tapi lebih sedih lagi kalau Rasulullah ketika orang itu terjatuh pada kemaksiatan. Karena para ulama menganggap musibah yang bersifat dohir ini kecil dibanding musibah yang bersifat batin, yang berbuat maksiat. Makanya sering ulama mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami di dalam urusan agama kami, di dalam ibadah kami. Karena itu ibadah, karena musibah itu yang paling berat. Dan ternyata musibah yang biasa saja, yang sifatnya dohir, yang sifatnya terjatuh, kurang rizki, sakit, itu membuat Nabi sedih ketika menimpa umatnya. Bagaimana kalau musibah yang bersifat batin, yang bersifat dosa, yang bersifat maksiat, itu membuat beban, membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Jujur saja, jangankan Rasul SAW, kita sebagai orang tua, ketika melihat anak kita melakukan dosa, itu akan menjadi beban kita. Kita akan sedih, kita akan terpukul, kita akan, subhanallah, ketika anak kita tidak bisa mendirikan sholat dengan baik, ketika anak kita melakukan maksiat, ketika waliyadzubillah anak narkoba, konsumsi khamar dan seterusnya, kita begitu sedih, kita begitu menjadi beban. Padahal cinta kita kepada mereka kalah dibanding cintanya Rasul kepada mereka. Kalau kita orang tua menjadi beban dosa-dosa mereka, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Itu yang membuat Rasulullah beban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wada'na anka wizrak. Kami angkat beban yang menimpamu, yang memberatkanmu wahai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu makna yang kedua. Jadi bukan dosanya Nabi, tapi dosanya umatnya yang membuat beban Rasulullah SAW. Ini adalah penafsiran yang kedua. Sementara penafsiran yang ketiga adalah wa wada'na anka wizrak. Wizrak di sini adalah kesulitan Rasul dalam berdakwah. Jadi kesulitan Rasul dalam berdakwah.
Maksudnya wa wada'na anka wizrak, kami angkat kesulitan dakwahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu bersedih ketika dia ajak umatnya untuk beriman, mereka tidak beriman. Ketika mereka diajak untuk ibadah, mereka tidak ibadah. Ketika mereka diajak untuk meninggalkan penyembahan berhala-berhala, mereka tidak mau meninggalkan penyembahan tersebut. Nah, itu membuat sedih Nabi Muhammad. Itu membuat beban Rasulullah. Maka Allah katakan, wa wada'na anka wizrak. Kami angkat bebanmu, menurunkan bebanmu wahai Nabi Muhammad yang membuat berat pundakmu. Itu adalah dakwah. Artinya diberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Allah perintahkan berangkat ke kota Madinah, dan di kota Madinah luar biasa sambutannya, dakwahnya pun tidak seberat yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, inilah pendapat para ulama berkaitan wa wada'na anka wizrak. Sebenarnya kalau kita mau detilkan, ada pembahasan ulama, apakah Nabi bisa melakukan dosa? Nah, kalau pendapat yang pertama tadi, apakah Nabi bisa melakukan dosa? Maksudnya bukan hanya Nabi Muhammad, semua para nabi. Apakah bisa mereka melakukan dosa? Tentunya para ulama mengatakan bisa. Nabi itu atau para rasul itu bisa terkena perbuatan dosa. Tapi dengan catatan, yang pertama, dosa mereka tidak berkaitan dengan risalah, sehingga mengganggu kerisalahannya. Yang kedua, dosa mereka sangat kecil. Yang ketiga, dosanya tidak merendahkan kedudukan dan wibawanya seorang nabi dan rasul. Yang keempat, dosa mereka yang kecil itu dirasakan oleh mereka sangat berat. Mereka sangat berat dengan dosa yang sangat kecil tadi. Dan yang kelima, mereka itu segera bertaubat, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu catatan yang kalau kita katakan para nabi dan rasul itu bisa melakukan dosa, iya. Tapi dosanya itu tidak berkaitan dengan risalah, dengan kenabian. Yang kedua, dosanya itu sangat kecil. Yang ketiga, dosanya tidak menunjukkan rendah kedudukannya dan kewibawaannya. Dosa yang kecil yang standar. Bahasa kita standar. Yang keempat, dosanya tidak diacuhkan, tetapi dirasakan sangat berat. Dosa yang sangat kecil, tapi menjadi beban yang sangat berat bagi para nabi dan rasul. Nah, yang terakhir, mereka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sangat kecil tadi. Nah, tentunya saya tidak detilkan cerita-cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh yang makan buah khuldi, Nabi Nuh yang protes dengan anaknya yang ditenggelamkan. Itu kan dosa yang tidak terlalu besar, tidak besar hitungannya, tapi begitu besarnya mereka taubatnya, begitu besarnya penyesalan mereka. Itulah kalau kita bicara tentang dosa dari para nabi yang sangat kecil, tapi bebannya sangat berat bagi mereka. Dan ada apa? Kenapa para nabi dikasih perbuatan dosa seperti itu? Bukankah mereka maksum? Nah, kata-kata maksum ini maksudnya di dalam risalah, di dalam penyampaian kenabian itu mereka maksum. Tapi dari segi kemanusiaan mereka terjadi itu. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya untuk menjadi suri toladan bagi kita. Bila kita melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Maka ingatlah para nabi dan rasul. Ketika mereka melakukan dosa atau terpeleset melakukan dosa, mereka segera bertobat. Mereka segera melakukan berbagai macam amal-amal yang menyebabkan gugurnya atau dihapusnya dosa tersebut. Jadi hikmahnya adalah menjadi contoh untuk kita. Bagaimana cara beristighfar, bagaimana cara meminta ampun, bagaimana cara bertobat, bagaimana penyesalan yang harus ada. Itu sebagai contoh saja, sebagai suri toladan bagi kita yang melakukan dosa, yang terpeleset melakukan dosa. Itulah wa wada'na anka wizrak. Kemudian ayat selanjutnya allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu wahai Nabi Muhammad. Dosa-dosa tadi, entah dosanya di masa jahiliyah dulu, entah dosa umatnya, entah beban dakwahnya, itu memberatkan pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang yang bawa beban yang sangat berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kalimat anqadha itu diambil dari kata-kata naqdun.
Apa itu naqdun? Suara yang keluar dari seekor unta ketika pundaknya diletakkan barang yang berat. Jadi jika unta ditaruh di mana di pundaknya beban yang berat, unta itu akan mengeluarkan suara. Itu adalah kata anqadha. Dari naqdun. Naqdun itu keluar suara yang keluar dari unta yang dikasih beban berat. Jadi alladzi anqadha dhahrak, yang telah menjadi beban berat untukmu wahai Nabi Muhammad di pundakmu tadi. Allah hilangkan. Subhanallah. Inilah luar biasa Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, jadikan dosa sekecil apapun yang pernah kita lakukan, jadikan dia sebagai beban yang sangat berat di dalam pundak kita, di atas pundak kita. Sehingga kita tidak bersantai dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi seharusnya kita heboh, kita rusuh, kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa santai, tidak bisa tersenyum, bahkan tidak bisa tertawa, apalagi bisa tidur nyenyak, tidak makan dengan enak ketika dosa-dosa tadi masih berada di atas pundak kita sebelum kita beristighfar. Oleh karena itu Rasul pernah mengatakan bedanya orang munafik dengan orang mukmin. Orang mukmin itu apabila terpeleset melakukan dosa, seakan-akan di atas kepalanya ada batu besar yang akan menimpanya. Sehingga dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tersenyum, apalagi tertawa. Yang ada dia segera bertobat, bertobat, dan bertobat. Beristighfar dan beristighfar sambil mengeluarkan air mata. Itulah orang-orang mukmin. Sementara orang munafik, apabila mereka terpeleset melakukan dosa, ibarat seseorang yang mukanya atau wajahnya dihinggapi oleh lalat. Lalu diusir dengan santainya begitu saja. Diusir dengan santainya. Tidak ada beban yang terlihat di dalam wajahnya. Seperti seekor lalat yang diusir dari wajahnya. Begitulah orang munafik. Ini tentunya pelajaran untuk kita. Karena kita yakin, kita percaya, tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kalian adalah pasti pernah melakukan dosa. Setiap kalian adalah tukang dosa. Berbuat dosa itu bukan hal yang menghilangkan ketakwaan. Karena takwa itu tidak pernah berbuat dosa. Bahkan para nabi pun pernah melakukan itu. Tapi hendaklah kita mengikuti para nabi dengan apa? Segera bertobat, segera beristighfar. Yang kedua, jadikan dosa itu sebagai beban. Jangan disepelekan, jadikan sebuah beban. Sehingga kita mendorong kita untuk segera bertobat dan beristighfar. Kemudian jangan menganggap ini dosa kecil dan dosa besar. Karena para nabi itu tidak ada di hadapannya dosa besar dan dosa kecil. Dosa sekecil apapun akan menjadi beban untuk Rasulullah, untuk para nabi yang lain. Begitu juga kita, jadikanlah seperti sikap para nabi. Jangan kita bedakan antara dosa kecil dan dosa besar. Lihatlah terhadap siapa kita yang melanggar. Jangan kita melihat dosanya, tapi lihatlah aturan siapa yang kita langgar. Perintah siapa yang kita tidak taati. Itu kita melihat di belakang. Aturan tadi, kita melihat larangan di belakang. Bukan sekedar larangan saja. Karena kalau kita hanya memandang larangannya, maka kita akan membedakan, oh ini dosa besar. Oh ini dosa besar sekali. Oh ini dosa kecil. Oh ini dosa sangat kecil. Akhirnya timbullah kita meremehkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau kita melihat ke belakang, aturan siapa yang kita langgar ini? Perintah siapa yang tidak kita kerjakan ini? Maka kita lihat punya siapa ini aturan. Itulah para nabi dan rasul itu tidak melihat dosanya, tapi dia melihat Allahnya. Dia melihat ini kan aturan Allah. Ini kan larangan Allah. Jadi yang dilihat adalah yang ada di benak mereka Allah, Allah, Allah. Bukan jenis dosanya. Maka kita bisa mengambil pelajaran. Mari saat kita mau melakukan pelanggaran aturan Allah, jangan kita hanya melihat pelanggaran jenisnya. Tapi lihatlah siapa yang mempunyai aturan itu. Ini adalah hikmah. Tentu sangat banyak sekali hikmah dari apa yang dijelaskan di dalam surat Al-Insyirah dari kalimat wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Inilah merupakan penjelasan singkat dari kalimat alladzi anqadha dhahrak. Kalaulah bukan karena waktu yang mepet ini kita akan jelaskan lebih panjang sekali. Sangat menarik ini
ayat demi ayat yang ada di dalam surat Al-Insyirah. Langsung saja masuk ke dalam wa rafa'na laka dzikrak. Itu setelah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang ketiga poinnya wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na, dan kami tinggikan, kami angkat laka untuk wahai Nabi Muhammad dzikraka, penyebutanmu. Ini juga keistimewaan Rasulullah. Tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Kita tidak akan menyebut nama nabi yang dikirim, yang diutus oleh Allah, kecuali di momen-momen tertentu. Seperti Nabi Ibrahim, kita sebut di momen sholat. At-tahiyatul mubarak, Allahumma salli ala Muhammad wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi untuk Nabi Muhammad disebutkan di setiap momen, di setiap waktu, di setiap tempat. Kenapa? Ini khusus untuk Rasulullah. Allah sudah janji, wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan penyebutan nama wahai Nabi Muhammad. Kata para ulama, ma dzukirtu illa dzukirta. Allah mengatakan, ma dzukirtu illa dzukirta. Tidak disebut namaku kecuali disebut nama wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peninggian nama Nabi Muhammad yang luar biasa. Bahkan tidak disebutkan nama Allah kecuali disebutkan nama Nabi Muhammad. Bahkan karena begitu hebatnya wa rafa'na laka dzikrak, sampai-sampai kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi dari siapapun yang kita bicarakan. Kalau kita bicara tentang Rasul, kita bukan hanya tahu akhlak-akhlak Rasulullah, bukan hanya kita tahu bagaimana pribadi, sikap, tingkah laku, etika, akhlak, budi pekerti Rasul. Tapi kita akan berbicara tentang rambutnya Rasulullah, bentuk rambutnya Rasulullah, ubannya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, hidungnya Rasulullah. Bahkan detil badannya disebutkan seakan-akan Rasulullah baru saja meninggal dunia. Bukan 1400 tahun yang lalu, tapi seakan-akan baru saja meninggal dunia. Karena begitu seringnya penyebutan nama Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri, mereka dikatakan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali diri anak-anak mereka sendiri. Mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena seringnya disebutkan nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Begitu juga seringnya nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Cerita-cerita tentang Rasulullah. Di dalam hadis-hadisnya, di dalam kitab-kitabnya. Sehingga Nabi Muhammad itu kita kenali lebih daripada orang tua kita sendiri. Kalau kita tanya jujur, kapan orang tua Anda lahir? Kita bingung jawab. Tapi Nabi Muhammad kita bisa sebutkan dengan detail. Hari Senin. Dilahirkan di malam hari. Dalam tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi yang terkenal hari Seninnya, tanggal 12 Rabiul Awalnya, tahun gajahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kejadian seputar kelahirannya kita ketahui. Anak-anak kecil pun lebih banyak sekali mengetahui. Tapi kita ditanya orang tua kita tidak tahu. Apalagi bentuk fisiknya Rasul SAW. Dan ini jangan kaget, itu adalah jenis wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan nama-Mu wahai Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ini merupakan janjinya Allah. Ma dzukirtu illa dzukirta. Tidak disebut nama wahai Nabi Muhammad kecuali nama-Mu akan disebut. Oleh karena itu sampai sekarang kita tidak menyebut nama Allah kecuali akan menyebut juga nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Inilah ketinggian nama Nabi Muhammad. Tidak akan pernah sepi orang memuji Nabi Muhammad. Oleh karena itu kata Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, ini adalah khususiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapati oleh para nabi sebelumnya. Ini adalah khususiyah wa rafa'na laka dzikrak. Nama nabi terangkat di hati kaum muslimin. Mereka mencintai dan mengagungkannya melebihi daripada nabi-nabi yang lain dan makhluk Allah yang lain. Ini akan terjadi. Kecintaan, pengagungan, bagaimana letak Nabi Muhammad di hati-hati kaum muslimin.
Ini berbeda. Karena memang Allah sudah janji wa rafa'na laka dzikrak. Penyebutan Nabi Muhammad itu akan sangat tinggi. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan begini. Walladzina a'lanu ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasara lahum nasibun min gaulih. Dan orang-orang yang menyiarkan, yang menyebarkan, berdakwah seperti dakwah Nabi Muhammad. Walladzina a'lanu ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang menyebarkan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Artinya orang yang berdakwah, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, fasara lahum nasib. Maka mereka akan memiliki nasib, akan memiliki bagian. Apa itu? Min gaulihi ta'ala, dari perkataan Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, kita kalau mengikuti apa yang dilakukan Nabi, mau dakwahnya, itu akan dinaikkan nama kita. Karena yang paling hebat dakwahnya Nabi yang penuh kesabaran setelah di lapangan dadanya. Seandainya ada seorang dai yang berlapang dada, berdakwah mengikuti Rasulullah, maka namanya pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya akan dicintai oleh kaum muslimin. Namanya akan disebut bahkan setelah meninggal, namanya tidak akan berhenti untuk disebut, dipuji, dimuliakan. Kenapa? Karena beliau orang itu mendapatkan nasib, mendapatkan bagian dari dakwah Nabi Muhammad, bagian dari kalimat wa rafa'na laka dzikrak. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Fa inna ma akramallahu bihi nabiyahu min sa'adatid dunya wal akhirah falil mu'minina al mutabi'ina nasibun biqadri imanihim. Begitu juga sebagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat ditinggikan, begitu juga orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad juga akan ditinggikan di dunia dan di akhirat biqadri imanihim, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Wa rafa'na laka dzikrak. Oleh karena itu, kita kalau mau ditinggikan nama kita, dimuliakan oleh Allah, maka ayo kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan dakwah Nabi Muhammad. Ambillah peran untuk bisa berdakwah, mengajarkan, menyebarkan syariat Rasul. Tidak mesti menjadi dai, tidak mesti menjadi ustaz, tapi paling tidak kita bisa menyebarkan apa yang kita dapat tentang Rasulullah di rumah tangga kita, di lingkungan yang terkecil di antara tetangga-tetangga kita. Ini cukup. Karena kata Rasulullah dan juga dijelaskan oleh para ulama di dalam hadis apa? Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak menimbulkan manfaat untuk kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbanyak memberikan manfaat kepada manusia. Tidak ada manfaat yang lebih hebat yang kita bisa berikan kepada manusia ini melebihi daripada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi pengamal syariat saja, tapi jadilah penyebar syariat. Orang itu baik bila menjalankan syariat, tapi menjadi terbaik bila menyebarkan syariat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itulah kalimat wa rafa'na laka dzikrak. Ini tentunya poin tersendiri, wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kita masuk alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, kemudian seterusnya fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Ini tentunya masih berkaitan. Kalau tadi berkaitan dengan beban, berkaitan dengan kesabaran dan seterusnya, maka di sini adalah kabar berita yang menunjukkan kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali kalimat ini. Hanya bedanya fa saja. Di awal ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Ayat ini kata para ulama melihat dari ayat sebelumnya berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat lain surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7, "Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra."
Allah akan menjadikan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini merupakan apa? Kabar gembira untuk Rasulullah bahwa nanti akan ada setelah kesulitan, setelah ya. Sungguh wahai Nabi Muhammad, bersama kesulitan ini ada kemudahan. Kalimat ini diulang sampai 2 kali. Ini menunjukkan betul-betul bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di sini saya beri catatan sedikit. Penyebutan al-usur itu pakai alif lam atau al-ma'rifah. Inna ma'al usri, itu kesulitan ada alnya. Yusron itu tidak ada al, nakirah, yusron. Inna ma'al usri yusron. Ketika menyebutkan kalimat al-usur artinya kesulitan, itu pakai alif lam. Sementara menyebutkan kemudahan ayyusrun atau yusran tidak menggunakan al. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila satu kata dengan menggunakan al diulang-ulang, itu artinya tetap satu. Tapi bila nakiro tidak ada al, diulang-ulang, maka artinya akan berulang-ulang. Nah, di ayat ini 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Berarti sungguh bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Itu makna dari penggabungan 2 ayat yang diulang ini. Jadi kalau kita mau terjemahkan, sungguh bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Jadi luar biasa. Makanya di dalam penjelasan Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata, lan yaghlibu usrun yusrain. Lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan pernah kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan. Jadi di ayat ini sungguh bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Ini lan yaghliba usrun yusrain. Ini menunjukkan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jangan khawatir, jangan sedih, jangan bersempit hati. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Ini luar biasa. Ini membuat Nabi Muhammad bertambah semangat, tidak kecil hati dengan apa yang dihadapi, karena setelah ini atau bersama dengan kesulitan ini ada 2 kemudahan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan motivasi juga kepada kita untuk tidak kecil hati ketika kita mendapatkan kesulitan dengan sabdanya Rasulullah SAW, wa anna nasra ma'as sabr, wa annal faraj ma'al karb, wa anna ma'al nusri yusra. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Jadi pertolongan itu akan datang, wa anna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu datang kalau kita bersabar. Wa annal faraj ma'al karb, dan kelapangan itu akan datang bersama penderitaan. Ketika seseorang mengalami penderitaan, bersabarlah, pasti ada kelapangan. Kemudian wa anna ma'al usri yusran, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maaf, jangan diterjemahkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak ada kata-kata setelah. Tapi yang ada ma'a artinya bersama. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kesulitan dan kemudahan itu bersama-sama. Tidak jauh jaraknya, sangat dekat, hampir tidak bisa dibedakan. Hanya peletakan kata sungguh bersama kesulitan, kemudahan. Nah, ini ternyata luar biasa, sangat dekatnya. Jadi yang membuat jauh itu sendiri karena hati yang tidak lapang. Kok kesulitan saya tidak ada selesainya? Kok kesulitan saya datang bertubi-tubi? Sebenarnya tidak ada selesainya, datang bertubi-tubi. Apalagi ada yang mengatakan, saya lebih banyak susahnya hidup daripada senang. Ini adalah karena tidak insyirahus sadr, karena tidak ada kelapangan hati, karena tidak ada kelapangan dada. Kalau dia punya lapang hati, punya lapang dada, tidak akan pernah mengucapkan kalimat itu. Karena sudah Allah janjikan, inna ma'al usri yusran. Kemudian ada 4 yang bisa kita lihat bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada 4 unsur di ayat ini. Kok kita bisa katakan bersama kesulitan ada kemudahan? Kebersamaan itu dekat sekali. Dari mana? Dari kalimat ayat ini yang pertama, ada kata inna. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al, ini inna dalam bahasa Arabnya litaukid, untuk penguat.
Mungkin kalau bahasa kita sungguh, benar-benar. Nah, itu adalah kalimat penekanan, taukid. Di ayat ini inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Yang kedua, pengulangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri diulang untuk menunjukkan bahwa benar-benar bersama kesulitan ada kemudahan. Betul-betul tidak main-main. Diulang kalimat ini untuk menunjukkan kesungguhan. Untuk menunjukkan betul-betul bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yang ketiga, penyebutan al-usur menggunakan alif lam. Yusur menggunakan nakirah. Ini menunjukkan bahwa betul-betul kesulitan itu hanya satu, kemudahan itu dua. Ada kalimat al dan ma'rifah dan nakirah. Dan yang keempat dengan kalimat ma'ah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bukan inna ba'dal usri yusra. Nah, kalau ba'da itu setelah. Tapi kalau ma'a bersama. Ini menunjukkan bahwa pasti jangan pernah ragu. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan yang luar biasa. Inilah dalil bahwa dapat dipastikan kesulitan itu tidak akan lama bila kita berlapang hati, berlapang dada, karena sudah dijamin dengan 4 ciri. Yang pertama ada kalimat inna, yang kedua diulang, yang ketiga dengan menggunakan nakirah dan ma'rifah, yang keempat bersama atau dengan kalimat ma'ah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Lau dakhalal usru fi juhrin, lau dakhalal usru fi juhrin." Seandainya kesulitan itu datang dan bersembunyi di lubang yang paling dalam, laja al yusru hatta yadkhula alaih. Pasti akan dikejar oleh kemudahan sampai ketemu. Tidak akan pernah kesulitan tidak bertemu dengan kemudahan. Lihat, diibaratkan kata Ibnu Mas'ud, seandainya kesulitan itu berbentuk makhluk dan dia sembunyi di lubang yang paling dalam, akan dikejar dan pasti ketemu, dikejar oleh kemudahan itu. Inilah apa kata Ibnu Mas'ud. Dan yang terakhir, sebelum terakhir ini karena waktu sudah mepet ya, sudah habis ya, saya singkat saja. Faida faraqta fansob. Apabila kamu selesai melakukan sesuatu pekerjaan, carilah pekerjaan yang lain. Apabila kamu selesai bekerja yang lain. Maksudnya apa? Jika kamu sudah selesai ibadah, maka kerjakanlah urusan dunia. Nah, dari riwayat yang mengatakan faida faraqta fansob. Apabila kamu sudah mengerjakan pekerjaan dunia, kerjakan akhirat. Artinya, kata para ulama, bapak dan ibu harus konsen mengerjakan apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja, konsenlah dengan pekerjaan kita, tapi jangan meninggalkan ibadah. Kalau kita sedang ibadah, konsenlah dengan ibadah kita, tapi juga jangan lupa, jangan meninggalkan dunia kita. Dunia dan akhirat ini harus sama-sama konsentrasi. Jangan sampai ketika mengejar dunia luar biasa konsennya, planningnya begitu hebat, waktu begitu banyak kita buang untuk dunia, tapi untuk akhiratnya tidak. Ini tentunya tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, jangan hanya untuk akhirat saja, sementara dunia ditelantarkan. Karena kita hidup di dunia, maka perlu juga kita konsenkan untuk dunia. Makanya kata para ulama, Allah bangga kepada orang yang bekerja tapi tidak melupakan ibadah. Inilah kesibukan dunia, tidak melupakan kesibukan akhirat. Oleh karena itu, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW suka mengatakan, la salata bihadratit ta'am, wala huwa yudafi'ul itu al-akhbathan katanya. La salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Maksudnya apa? Konsen dulu. Kalau memang mau sholat, sholat dulu. Kalau memang makan, makan dulu. Tapi kalau kita mau sholat, makan sudah siap, sudah makan aja dulu. Supaya kamu ibadah tidak memikirkan makan itu. Biar betul-betul makannya konsen, sholatnya konsen. Nah, ini luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la sholata bihadratit ta'am. Dalam hadis lain, idza qaddamal asya alal isya faqaddimul asya. Kalau makan malam sudah siap, waktu isya sudah datang, makan dulu, baru sholat. Fa'idha faraqta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka konsenlah untuk ibadah. Begitu juga ketika ibadah, jangan mikirkan dunia. Yang aneh ketika dia makan, tidak mikirin sholat, santai saja, giliran
giliran sholat mikirin makan. Nah ini tentunya tidak. Kalau sedang makan, makanlah. Kalau engkau sedang kerja dunia, kerjalah dunia. Setelah selesai kamu ibadah, pikirkan ibadah. Jangan mikirkan dunia lagi. Itu yang diinginkan. Faida farokta fansab. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan engkau berharap. Artinya, apapun yang kita lakukan, berharaplah kepada Allah. Kalau ibadah, berharaplah pahala dari Allah. Kalau mencari rizki, berharaplah rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Maksudnya apa? Menjadi Tuhan. Seakan-akan sayalah yang mendatangkan rizki. Sayalah penyebab datangnya rizki. Sayalah. Tidak ada. Kita tidak bisa mendatangkan rizki. Bekerja kita tidak menjadi penyebab datangnya rizki. Kita bekerja, rizki tetap datang dari Allah. Bekerjalah kita, tapi harapkanlah rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf waktunya sudah melewati batas sedikit, tapi tidak apa-apa karena kalau kita potong nanggung ini pembahasan tafsir surat Al-Insyirah. Silakan Ustaz Yudi. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Melihat waktu sudah lewat dari jam 8, namun izin Ustaz apabila diperkenankan meminta silakan. waktunya, kiranya ada pertanyaan dari jamaah. Baik, kami persilakan kepada jamaah. Apabila ada pertanyaan langsung dapat disampaikan melalui Zoom ini kepada Ustaz Abdul Rahman Silakan. Silakan. Izin ya Pak Hidayah. Ya, silakan Pak Lutfi. Ya, Ustaz Abdul Rahman. Ya, terhadap amalan-amalan terutama membaca surat Al-Insyirah ini, adakah yang sahih untuk dilakukan Ustaz? Atau hanya asar daripada ulama yang sudah melakukan saja, artinya yang dari Nabi SAW. Terima kasih. Nah, betul Ustaz Lutfi bahwa tidak ada hadis secara khusus untuk mengamalkan surat Al-Insyirah dengan dibaca sekian-sekian, tidak ada. Hanya asar dari peninggalan para ulama. Karena mereka melihat dari makna surat Al-Insyirah ini mengangkat kesulitan, datang hadis dan seterusnya, akhirnya mereka mengamalkan ayat ini dengan membaca surat Al-Insyirah. Ada yang mengamalkan misalkan membaca 9 kali setelah ba'da sholat. Ada yang mengamalkan setelah sholat 3 kali baca surat Al-Insyirah dan seterusnya. Jadi semua amalan-amalan itu semuanya hanya bersumber dari para ulama, tidak dari hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak membaca itu, tetapi ulama-ulama yang melakukan itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, mungkin masih ada pertanyaan pada jamaah. Kami silakan. Mungkin 2 lagi nggak apa-apa Ustaz ya. Tafadhol. Sebulan sekali soalnya, jarang ketemu. Iya. Tidak ada yang mengumpulkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ustaz karena waktunya juga sudah lewat, mungkin ada banyak kegiatan yang perlu dilakukan pada hari ini. Kami memohon kepada Ustaz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Terima kasih Ustaz. Baik, kita akhiri majelis yang mulia ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang manfaat, membuka pintu rizki yang halal dan thayyibah, dan menjadikan amal kita menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu menjadikan hati kita terpaut dengan Al-Qur'an, dan semoga Al-Qur'an menjadi syafi'an lana yaumil qiyamah, akan bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khair. Terima kasih kepada segenap karyawan dan karyawati, walaupun dalam keadaan sibuk masih menyempatkan diri untuk mempelajari syariat Rasul. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ustaz. Apa? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Baik, illa anta astaghfiruka. karena waktu telah habis, maka sebelum bacaan ini, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, izin kami tutup. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mas Zul. Waalaikumsalam. Salam. Sama Pak.